Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Setia Putri Ayu dengan NIM 1823 dari kelompok 21 dengan materi lapisan 2. Akan melanjutkan materi dari rekan saya Suci Rahmafitra. Materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama gempa bumi, yang kedua bagaimana tindakan untuk pengurangan resiko dari bencana gempa bumi sendiri, yang selanjutnya gunung berapi dan bagaimana tindakan untuk pengurangan resiko dari gempa bumi, selanjutnya hidrosfer, bagaimana siklus dari hidrosfer, dan selanjutnya bagaimana tindakan pengurangan dari resiko bencana banjir. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Besarnya magnitudo sebuah gempa akan mempengaruhi besarnya energi yang dilepaskan. Semakin besar magnitudo sebuah gempa, maka energi yang dilepaskan juga semakin besar. Akibatnya, kerusakan juga terjadi semakin besar. Sebagian besar kerusakan akibat gempa bumi diakibatkan oleh gelombang yang merambat di permukaan bumi. Bangunan serta jalan raya dapat rusak. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan mendorong air laut ke atas, sehingga timbul gelombang yang besar dan kuat. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah epicentrum. Gelombang air laut ini disebut dengan tsunami. Pusat gelombang tsunami adalah epicentrum yang berada di laut yang jauh dari pantai, dengan ketinggian gelombang tsunami di tengah lautan hanya sekitar 1 meter. Namun, gelombang tersebut dapat merambat dengan kecepatan 500 hingga 1000 km per jam. Ketika mendekati pantai, kecepatan gelombang tsunami menurun hingga 30 km per jam. Akan tetapi, tinggi gelombang tsunami di dekat pantai meningkat hingga puluhan meter. Sebelum gelombang tsunami sampai di pantai, air laut yang ada di pantai surut seketika. Hal tersebut merupakan pertanda bahaya akan terjadi gelombang tsunami. Selanjutnya, tindakan untuk mengurangi resiko dari bencana gempa bumi. Tindakan untuk mengurangi resiko kerusakan maupun korban jiwa dapat dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah gempa berlangsung. Namun, hal yang terpenting adalah kita harus belajar terlebih dahulu apa yang disebut dengan gempa bumi dan juga harus memperhatikan lingkungan tempat kita berada. Dengan demikian, ketika terjadi gempa, kita dapat mengetahui tempat yang paling aman untuk berlindung. Selain itu, dapat mengurangi resiko akibat dari gempa bumi, maka kita harus mempelajari beberapa keterampilan. Misalnya, belajar melakukan P3K dan menggunakan alat pemadam kebakaran dan juga menyimpan nomor-nomor darurat. Lalu, kita harus memastikan apakah rumah kita cukup aman dari bahaya gempa bumi seperti tanah longsor, dan kita juga dapat merenovasi rumah agar menjadi rumah yang tahan gempa. Jika terjadi gempa, sebaiknya tidak panik. Dan jika kita berada di dalam ruangan saat gempa, cari tempat untuk berlindung yang kuat dan mampu menahan kita dari reruntuhan seperti di bawah meja atau tempat tidur. Jika tidak ada tempat untuk berlindung, maka kita dapat menggunakan bantal atau benda lainnya untuk melindungi kepala. Akan lebih aman jika kita bisa menjauhi benda-benda yang akan menyebabkan runtuh seperti lemari, rak buku, jendela, dan lain sebagainya. Dan saat kita berada di luar ruangan, kita dapat mencari ruang terbuka yang jauh dari gedung tinggi, tebing terjal, tiang listrik, papan reklame, dan pepohonan yang besar. Jika ada ruang terbuka, tetaplah berada di luar ruangan tersebut. Pastikan tempat tersebut aman dari reruntuhan yang ada di sekitarnya. Dan jika sedang berada di pantai, kita dapat menjauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami akibat dari gempa tersebut. Apabila kita berada di pegunungan, maka kita dapat mencari tempat yang aman dari tanah longsor akibat dari gempa tersebut. Apabila kita berada di dalam kendaraan, maka kita harus segera menghentikan kendaraan kita. Akan tetapi, jangan menghentikan kendaraan
kendaraan di jembatan layang atau di jalan. Gunakan rem tangan jika kendaraan kita berada di jalan yang miring. Hal tersebut mencegah kendaraan tergelincir dan menimpa kendaraan yang lain. Selanjutnya, apabila gempa telah berhenti, yang kita harus lakukan adalah kita harus menuju ke tempat titik evakuasi. Titik evakuasi ini biasanya diberikan bantuan baik materi maupun medis yang dikumpulkan di sana. Dan apabila kita terjebak di dalam bangunan atau reruntuhan, kita dapat menyingkirkan reruntuhannya terlebih dahulu. Tutuplah mulut dan hidung dengan kain dan masker agar aman dari debu reruntuhan. Kemudian, kita harus memeriksa diri kita sendiri apakah ada yang terluka. Jika ada, lakukan dengan menggunakan P3K jika ada yang terluka. Materi selanjutnya yaitu mengenai gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan akan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut dengan lava. Gunung berapi memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut dengan kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Ketika erupsi gunung berapi terjadi, lava dan beberapa material dimuntahkan hingga ribuan kilometer kubik ke udara. Partikel-partikel dari material dan lava ini yang mendingin akan terlontar ke atas permukaan, kemudian berjatuhan dari langit. Fenomena ini disebut dengan hujan debu vulkanik. Beberapa gunung berapi terbentuk karena tabrakan dua lempeng. Proses tersebut akan menghasilkan serangkaian gunung berapi. Jika terdapat dua lempeng yang bertabrakan, maka lempeng yang memiliki massa jenis yang lebih besar akan menekuk ke bawah lempeng yang massa jenisnya lebih rendah. Ketika sebuah lempeng menekuk di bawah lempeng lainnya, maka batuan pada lempeng yang menekuk akan melebur dan menjadi magma. Magma tersebut akan naik menuju permukaan karena perbedaan massa jenis. Salah satu rangkaian dari gunung berapi yang dikenal adalah cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Cincin api Pasifik merupakan pusat gempa dan rangkaian gunung berapi di sekitar Samudra Pasifik. Hampir 90% pusat gempa berada di sepanjang cincin api Pasifik. Rangkaian gunung berapi diilustrasikan dengan titik merah. Indonesia terletak di dalam cincin api Pasifik. Akibatnya, di Indonesia banyak terbentuk gunung api. Hal tersebut dikarenakan letak Indonesia berada di jalur pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Selanjutnya, erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi akan memuntahkan material dengan kekuatan yang dahsyat dan lava pijar maupun lahar dingin yang keluar akan menyapu segala sesuatu yang dilewatinya. Akibatnya, letusan gunung berapi dapat mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus mendorong magma untuk keluar. Dengan demikian, magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya, terjadilah penumpukan magma. Tekanan udara yang berasal dari dalam bumi lambat laun semakin besar, sehingga tersimpan energi yang besar untuk mendorong magma keluar. Jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi.
material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Energi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan kuat saat erupsi. Selanjutnya, material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan material padatan berupa batuan dan material di dalam bumi. Hasil lainnya dari letusan gunung api adalah lava dan lahar. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Selain itu, letusan gunung berapi juga menghasilkan gas yang sangat beracun, yakni hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau yang dikenal oleh masyarakat dengan nama wedus gembel. Awan panas merupakan hasil letusan dari awan yang mengalir bergulung. Awan panas ini terdiri atas batuan pijar, gas panas, serta material lainnya. Jika kamu tinggal di dekat daerah gunung api, maka kamu harus dapat membaca alam sebagai pertanda gunung tersebut akan meletus. Gunung api yang akan meletus memiliki tanda-tanda yang dapat kita pelajari. Di daerah sekitar gunung api yang akan meletus akan memiliki suhu yang terus meningkat. Akibatnya, dari sumber air pegunungan menjadi hangat dan beberapa sumber air dapat mengering. Suhu di daerah pegunungan berapi yang terus meningkat akan menyebabkan tumbuhan yang hidup di daerah tersebut menjadi layu. Gunung yang akan meletus juga menimbulkan suara gemuruh. Selain itu, gempa kecil yang terjadi terus-menerus di sekitar gunung api juga merupakan tanda bahwa gunung tersebut akan meletus. Kita juga dapat memprediksi bahwa gunung api akan meletus dengan melihat perilaku hewan yang tinggal di sekitar gunung. Jika hewan yang tinggal di atas pegunungan mulai berimigrasi turun ke gunung, maka itu merupakan pertanda bahwa gunung akan meletus. Jika kita sudah mengetahui gunung api akan meletus, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengungsi ke tempat yang aman atau ke tempat titik evakuasi. Selain pertanda alam yang terdapat yang setelah disebutkan tadi, kita juga harus mengikuti arahan dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait aktivitas gunung berapi. Berikut adalah tindakan yang harus dilakukan sesuai dengan status gunung berapi. Materi selanjutnya yaitu hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sphaira yang berarti selimut. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer tidak hanya meliputi perairan yang luas seperti laut dan samudra. Hidrosfer juga meliputi air di danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Jika semua makhluk di bumi menggunakan air untuk melangsungkan kehidupannya, apakah air yang ada di bumi akan berkurang atau habis? Atau jumlah air akan bertambah karena adanya hujan? Ataukah jumlah air di bumi tetap? Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan dengan siklus hidrologi atau dengan siklus air. Nah, siklus hidrologi merupakan sebuah proses daur ulang air secara terus-menerus. Siklus air bermula ketika panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi atau evaporasi. Uap air ini akan berkumpul di angkasa dan terjadi proses kondensasi atau pengembunan sehingga terbentuklah awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah hembusan angin dan penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap dari evaporasi, maka uap air di awan akan turun
sebagai hujan. Air hujan akan mengisi cadangan air yang berada di permukaan bumi. Proses ini akan berlangsung secara terus-menerus, dimulai dengan proses evaporasi hingga akhirnya air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Siklus ini menjaga ketersediaan air di bumi. Akan tetapi, curah hujan yang terjadi setiap tahun tidaklah sama. Ada kalanya curah hujan rendah dan ada kalanya curah hujan tinggi. Apabila curah hujan tinggi, simpanan di permukaan bumi seperti waduk, danau, atau sungai meluap sehingga berpotensi menjadi banjir. Banjir dapat diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama, tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor penyebab banjir. Hujan yang terus-menerus akan mengakibatkan danau, bendungan, atau sungai penuh tidak sanggup lagi untuk menampung air yang masuk. Akibatnya, air akan meluap ke daratan di sekitarnya. Kedua, sistem pengelolaan lingkungan yang buruk. Ketiga, akibat perilaku manusia. Perilaku manusia yang membuang sampah di sungai. Ketiga, perilaku manusia yang membuang sampah di sungai atau saluran pembuangan air akan memicu terjadinya banjir. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air sungai atau saluran pembuangan. Akibatnya, ketika hujan air tidak dapat mengalir. Tindakan siaga banjir tersebut diharapkan kita dapat selamat dari bencana banjir serta mengurangi kerugian harta dan benda. Akan tetapi, tidak semua langkah tersebut dapat dilakukan. Tindakan siaga bencana bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi dan sumber daya di lingkungan sekitar rumah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.